Mendekati ulang tahun kemerdekaan ke-77, kita mereview apa yang selama ini kita sudah bangun untuk bangsa dan negara. Di awal periode Pak Karno, kemudian 32 tahun di bawah rezim Orba, dan selama 25 tahun di bawah era reformasi. Kita mereview apa yang telah dihasilkan oleh 7 pemimpin pencapaiannya secara terakumulasi dalam 77 tahun usia Indonesia. Apakah Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini, yang lokasinya strategis, sudah menjadi negara adidaya, sudah menjadi negara superpower, sudah menjadi global player, sudah menjadi negara berpengaruh, atau masih menjadi negara berkembang, masih terpisah jauh jarak orang kaya dan orang miskinnya, masih belum bisa memproduksi kebutuhan utama keseharian, masih berhutang konsumtif, masih bergantung dengan negara lain untuk pemenuhan kebutuhan utama, masih tidak punya hasil karya kelas dunia, masih mengikuti teknologi buatan negara lain, jarang dikunjungi pemimpin besar dunia negaranya. Kita juga bisa mereview perolehan pemimpin yang terdekat saat ini, yang 10 tahun terakhir ini saja, di mana dalam 10 tahun ini dibandingkan dengan kerja Tiongkok di bawah Xi Jinping yang baru menjabat pemimpin tertinggi Tiongkok sejak 2013 alias belum 10 tahun, yang langsung menempatkan posisinya menjadi pemain dunia. Kita bisa mereview, kita harus melihat KPI performa era reformasi ini. Kalau berhasil, kita lanjutkan. Kalau gagal, ya kita ganti. Newmind salah satu yang mengusulkan menggantikan era reformasi menjadi era Newmind. Data apa yang mau kita lihat? Data seperti yang ada selama ini atau data yang tidak pernah diungkap ke publik? Kita melihat data lain dari data indikator suksesnya sebuah pemerintahan, sehatnya sebuah bangsa, dan makmurnya sebuah negara. Data itu adalah data indeks kesehatan, indeks korupsi, indeks kemudahan berinvestasi, indeks keadilan hukum, indeks kemudahan ketersediaan modal, sarana komunikasi, sistem keuangan digital, sistem keamanan data digital, indeks kebebasan berpendapat, indeks akademi, indeks kebiasaan membaca, kemampuan bahasa asing, dan banyak lagi yang harus kita bahas dalam urusan bernegara ini dan menjawab apakah semua sudah menjadi lebih baik. Baiklah sahabat, kalau data-data ini kita tampilkan, apa yang ada dalam pikiran sahabat semua? Manusia Indonesia dalam setahun hanya mengkonsumsi 3 kilo makan protein dari daging atau ayam dan mengkonsumsi 50 kg ikan. Yang sehat dalam data WHO adalah 90 kg per tahun makan ikan, 80 kilo per tahun makan daging, dan 80 kilo makan daging ayam. Amerika Serikat 120 kilo daging per tahun per orang. Kuwait 119 kilo per tahun per orang. Australia 111 kilo. Selandia Baru 106 kilo. Singapura 80 kilo. Jepang untuk konsumsi ikan 90 kilo. Indonesia 50 kilo. Saat ini per tahun 140 kilo per orang Indonesia itu makan nasi, dan ini bisa mengakibatkan menderita sakit gula itu semua penduduk. Kalau hal ini malah ditingkatkan, yaitu makan karbonya hingga angka 140 kilo. Karena angka 140 kilo makan nasi dalam per tahun adalah angka terbesar di dunia. Yang sehat hanya 80 kilo per tahunnya per orang makan karbo itu, terutama nasi. Kita ke susu. Susu, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 16 liter per orang per tahun. Eropa Barat penduduknya 150 liter per tahun. Amerika 120 liter per tahun, Singapura 45 liter per tahun, Malaysia 36 liter per tahun. Indonesia dibandingkan Malaysia aja hampir kalah, hanya sepertiganya Indonesia itu. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat. Jumlahnya adalah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur, setara 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak atau ditiriskan, dan 150 gram buah, setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga mencatat rata-rata konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia hanya 2,5 porsi per hari atau setahun hanya 34,5 kg per kapita per tahun. Padahal WHO menganjurkan konsumsi buah harus mencapai 75 kg per kapita per tahun. Dan standar yang dikatakan sehat adalah 91,25 kg per kapita per tahun. Kita lanjutkan datanya. Konsumsi baja Indonesia adalah 60 kg per orang per tahun. Konsumsi baja per kapita Indonesia masih rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan Asosiasi Baja Dunia atau World Steel Association, konsumsi baja per kapita Indonesia hanya 55,2 kg per tahun pada tahun 2020.
Singapura, konsumsi baja per kapitanya mencapai 273,5 kg per tahun. Vietnam, konsumsi baja per kapita sebesar 239,8 kg per tahun. Konsumsi baja per kapita Thailand dan Malaysia masing-masing 233 kilo per tahun dan 210 kilo per tahun. Filipina aja itu di atas Indonesia 79 kilo per tahun. Jangan bandingkan dengan Korea Selatan yang 1000 kilo per tahun atau Tiongkok yang 400 kilo per kapita per tahun. Indonesia dalam membangun perlu baja, dan untuk hal itu Indonesia harus berbenah, harus memproduksi sendiri kebutuhan baja tersebut. Kita ke konsumsi listrik sekarang. Konsumsi listrik per kapita Indonesia adalah 1100 kWh. Negara dikatakan maju, konsumsi listriknya harus 4000 kWh per kapita. Saat ini, penyedia kebutuhan listrik Indonesia baru mencapai 74 gigawatt daya listrik yang dihasilkan. Dan baru dikatakan negara maju jika kita menghasilkan 300 gigawatt lagi. Pengguna internet baru 82 juta manusia Indonesia, di mana keterjangkauan internet baru menjangkau 60% wilayah. 82 juta orang yang menggunakan internet itu baru menjangkau 30% populasi. Untuk dikatakan negara maju, jangkauan internetnya adalah harus 100% dan penggunanya di atas 80%, baru dikatakan negara maju. Malaysia itu 90% pencapaian wilayah internetnya dan 80% pengguna internet. Filipina 60% wilayah pencapaiannya, penggunanya 45%. India 60% wilayah pencapaian, penggunanya 50%. Sahabat New Mind, hikmah apa yang kita dapat dari informasi semua itu? Sudahkah Indonesia menjadi negara maju fasilitas negaranya? Sudahkah Indonesia menjadi negara sehat warganya? Sudahkah Indonesia menjadi negara bahagia bangsanya? Kalau belum, mau berubah atau masih sama dengan yang sekarang? Apapun itu sahabat, Dirgahayu Indonesia ke-77. Merdeka!